Baik lagi di ibadah hari Minggu ini, walaupun kita bertemu secara daring atau online, kakak di gereja, adik-adik di rumah, tapi tidak mengurangi semangat sukacita kita untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Oke, jadi sebelum kita memulai, kakak undang adik-adik untuk lipat tangannya, tutup matanya, dan kita tundukkan kepala kita. Selamat pagi Tuhan Yesus, terima kasih Bapa buat penyertaan kasih-Mu Tuhan dari malam hari ini sampai pagi hari ini Bapa, Kau boleh bangunkan kami untuk memuji memuliakan nama-Mu, itu semua karena anugerah dan kasih-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, kiranya Engkau hadir di rumah kami masing-masing, beri kami semangat sukacita untuk memuji memuliakan nama-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, Kau berkati ibadah kami ini dari awal, pertengahan, sampai akhirnya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Beri kemuliaan buat Tuhan. Oke, kakak undang adik-adik untuk bangkit berdiri. Kita mau angkat pujian, Sungai Sukacitaku. Tepuk tangannya adik-adik. Sukacitaku mengalir dalamku. Oh yes, 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 yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, puji-Mu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Mengalir bersama-Mu, bersuka di dalam-Mu, mengikuti-Mu Tuhan dalam kegerakan-Mu, melayani-Mu Tuhan di dalam sukacita-Mu, sebab hanya Tuhan yang membuat suka citaku penuh. Sungai sukacitaku mengalir dalamku. Oh yes, 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 yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, puji-Mu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Mengalir bersama-Mu, bersuka di dalam-Mu, mengikuti-Mu Tuhan dalam kegerakan-Mu, melayani-Mu Tuhan di dalam sukacita-Mu, sebab hanya Tuhan yang membuat suka citaku penuh. Sebab hanya Tuhan yang membuat suka citaku penuh. Sebab hanya Tuhan yang membuat suka citaku penuh. Beri kemuliaan buat Tuhan. Oke adik-adik, kita angkat pujian Tuhan pengharapanku. Pakai gerakannya adik-adik. Tuhan mengasihiku, Dia pegang masa depanku. Takkan ku ragu, takkan pernah ku ragu, ku berharga di matanya. Ku kan terus bertekun, mengejar semua harapku, mengejar semua citaku. Ku punya masa depan penuh harapan.
Hey, 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 Tuhan menjamin hidupku. Asal ku tetap setia, memandang terus ke depan, ku yakin Tuhan menopang hidupku. Tuhan mengasihiku, Dia pegang masa depanku. Takkan pernah ku ragu, ku berharga di matanya. Ku kan terus bertekun, mengejar semua harapku, mengejar semua citaku. Hey, ku punya masa depan penuh harapan. Hey, 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 Tuhan menjamin hidupku. Asal ku tetap setia, memandang terus ke depan, ku yakin Tuhan menopang hidupku. Ku kan berlari mengejar citaku, ku kan berlari menopang hidupku. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Baik adik-adik, kita mau menyembah Tuhan, kita mau meninggikan Tuhan lagi, kita mau masuk hadirat Tuhan yang lebih dalam, kita mau naikkan ucapan syukur kita sama Tuhan, kita mau menyanyikan laguku nyanyi haleluya. Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percayakan ada bagiku. Tak usah ku takut, tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa, perbuatanmu di hidupku. Di hidupku. Bapakku datang menyembahmu di sini, menyembahmu di sini. Ku percayakan ada bagiku. Tak usah ku takut, tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Yes. Tak usah ku bimbang, Kau di dalammu. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku.
perbuatanmu, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu, sungguh kau hebat, sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu, sungguh kau hebat, sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Di hidupku, mari kita sembah adik-adik. Haleluya, haleluya, kami agungkan Kau Yesus, kami tinggikan Kau Yesus, kami berterima kasih buat kasih-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya, kami agungkan Kau Yesus, kami tinggikan Kau Bapa. Terima kasih Tuhan. Mari adik-adik kita ucapkan terima kasih sama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, terima kasih Tuhan. Oh Yesus, segala puji hormat bagi-Mu Tuhan, kami agungkan Kau Yesus. Oh, terima kasih Bapa. Kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan Yesus untuk hari ini lagi Tuhan memberkati kami sehingga kami boleh bertemu di tahun yang baru, tahun 2021. Tuhan memberkati kami semua, baik hamba bahkan anak-anak yang ada di rumah. Sekarang tiba waktunya kami akan belajar firman Tuhan. Engkau menolong kami, Roh Kudus memberikan kami pengertian untuk setiap firman yang akan kami renungkan bersama. Segala kuasa yang tidak berasal dari Tuhan kami hancurkan di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa, haleluya, amin. Shalom adik-adik. Senang sekali Katiar bertemu kembali dengan adik-adik semua di rumah. Apa kabar semuanya? Katiar yakin semua dalam keadaan sehat luar biasa. Karena Tuhan Yesus yang memberkati kita semua. Karena Tuhan Yesus yang menyertai kita semua. Baik adik-adik, kita akan belajar firman Tuhan hari ini. Sebelum kita masuk dalam firman Tuhan, kita akan belajar satu ayat hafalan kita untuk minggu ini ya. Ayat hafalannya itu terambil dari Kejadian 1 ayat 31a. Sekali lagi, Kejadian 1 ayat 31a. Maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Sekali lagi, maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Iya. Hari ini kita belajar bagaimana Allah menjadikan semuanya, menciptakan adik-adik, menciptakan Katiar, bahkan menciptakan dunia ini ya. Itu ayat hafalan kita. Adik-adik di rumah hafal. Dihafal, lalu nanti kalau sudah hafal, adik-adik boleh kasih tahu ke mama atau papa ya. Oke, itu ayat hafalan kita. Nah, hari ini kita akan belajar adik-adik satu firman Tuhan dari Mazmur 139. Mazmur 139 ayat yang ke-13 sampai yang ke-17. Katiar baca satu ayat untuk adik-adik. Nanti adik-adik di rumah boleh baca. Yuk, yang pegang Alkitab boleh buka. Ya, yang pegang Alkitab, yang adik-adik di rumahnya ada Alkitab, buka Mazmur 139 ayat 13 sampai 17. Kita baca sama-sama ya. Adik-adik di rumah baca, kita baca ayat 13-nya saja. Ya, 1, 3. Sebab engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku. Ayat 14.
Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Nanti adik-adik boleh baca ayat selanjutnya. Ya, adik-adik, di firman Tuhan yang kita baca hari ini katakan bahwa Tuhan membentuk kita. Ya, Tuhan membentuk kita. Tuhan menenun kita dalam kandungan ibu kita. Selama 6 hari Tuhan menciptakan langit, bumi, dan segala isinya. Adik-adik tahu hari keberapa Tuhan menciptakan manusia? Iya, betul. Tuhan menciptakan kita semua manusia pada hari yang ke-6. Setelah semuanya jadi, tumbuh-tumbuhan diciptakan, hewan diciptakan, semua sudah diciptakan. Yang terakhir Tuhan menciptakan manusia. Adik-adik dan Katiar dan semua manusia yang ada di dunia ini. Nah, kita harus bersyukur karena dikatakan, aku bersyukur kepadamu karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Adik-adik bersyukur karena adik-adik diciptakan oleh Tuhan secara luar biasa melalui orang tua kita, melalui mama papa kita. Adik-adik pernah lihat gambar ini? Iya, ini gambar seorang ibu yang sedang mengandung. Di dalam tadi firman Tuhan katakan, engkau menenun aku dalam kandungan ibuku. Bagaimana cara Tuhan menciptakan adik-adik dan Katiar? Tuhan taruh kita di tempat yang paling luar biasa, yaitu di dalam kandungan ibu kita, di dalam perutnya ibu kita. Makanya kalau adik-adik lihat ibu-ibu yang sedang hamil perutnya besar ya. Di dalamnya itu ada seorang bayi. Makanya perutnya itu bisa besar karena di dalamnya ada seorang bayi. Ketika ibunya makan, anaknya juga ikut makan. Ketika ibunya minum, anaknya minum. Makin hari selama berapa lama? Selama 9 bulan. Bayi yang di dalam kandungan ibu kita itu makin besar, makin besar, makin besar. Setelah 9 bulan, dia akan terlahir ke dunia ini. Cara yang luar biasa. Tidak lagi di dalam perut ibu, dia keluar. Dia semakin besar, semakin sehat, dia bisa bernafas sendiri. Itu semua karena Tuhan. Karena Tuhan yang menciptakan dia. Tuhan taruh dia di dalam perut, Tuhan kasih keluar dia dengan bantuan para dokter di rumah sakit. Akhirnya seorang bayi terlahir ke dunia, yaitu adik-adik dan Katiar. Iya. Kalau siapa yang punya adik di rumah? Iya, pernah lihat waktu adiknya masih bayi? Iya, dia nggak bisa ngapa-ngapain ya. Adiknya cuma bisa menangis. Karena waktu seorang anak dilahirkan, dia belum bisa jalan. Dia belum bisa bicara. Dia belum bisa pegang sana, pegang sini. Yang bisa dia lakukan hanya menangis. Kalau dia lapar, adik bayinya menangis. Kalau dia pengen minum, menangis. Nah, itu ya adik bayi ya. Nah, setelah adik bayi ini lahir ke dunia, apa yang dilakukan orang tua kita? Bayangkan, 9 bulan yang tadi yang ibu-ibu, seorang ibu mengandung seorang bayi 9 bulan, kemana-mana dibawa. Lalu lahir, nggak berhenti sampai di situ. Apa yang orang tua kita lakukan? Dia dirawat, dia dimandiin setiap hari, ya kan? Lalu dikasih minum susu. Apa gunanya? Supaya bayi yang kecil ini bisa bertumbuh menjadi lebih besar lagi sampai akhirnya seorang bayi itu bisa merangkak. Wah, lihat ini gambar anak bayi yang sudah mulai besar. Dia mulai bisa merangkak. Kalau adik-adik yang pernah lihat pasti semua tahu. Dia mulai belajar merangkak, belajar berdiri, belajar berjalan. Ya, tapi juga apa yang orang tua kita lakukan? Orang tua kita menyediakan makanan, menyediakan minuman, membelikan pakaian. Ingat, waktu kita sakit, apa yang orang tua kita lakukan? Mereka nggak bisa tidur. Kita yang tidur. Tapi orang tua kita tidak tidur. Kenapa? Menjaga anaknya selalu. Nah, itu yang mama papa kita lakukan sampai bayi yang baru lahir tadi, lalu mulai belajar berjalan, belajar merangkak, akhirnya dia bisa seperti adik-adik, bisa berlari, bisa berjalan, bisa bicara, bisa bermain sendiri. Lihat, bayi yang tadi belum bisa apa-apa, sampai akhirnya dia bisa main sendiri.
Sama seperti adik-adik juga. Nanti akhirnya bayi ini, anak-anak ini akan menjadi seorang dewasa yang besar. Seperti Katiar ini, seperti mama papa lagi. Nah, jadi dari mulai dalam kandungan, kemudian dia lahir menjadi seorang bayi yang tidak bisa apa-apa. Lalu orang tua kita mengajarkan anak-anaknya jalan, belajar bicara, membelikan pakaian, merawat, kasih makan. Kalau sakit dijaga. Nah, itu semua yang orang tua kita lakukan sampai akhirnya nanti anak-anak itu bisa bertumbuh menjadi orang yang sudah besar, yang dewasa, yang bisa mengurus diri sendiri. Nah, adik-adik, itu semua yang orang tua kita lakukan. Kadang-kadang kita suka nggak taat sama orang tua kita. Kalau orang tua kita kasih tahu, kita suka ngelawan. Adik-adik, itu tidak boleh kita lakukan. Seharusnya seperti firman Tuhan yang kita pelajari hari ini, aku bersyukur kepadamu karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ingat bahwa apa yang kita punya, apa yang kita miliki sampai hari ini, yaitu orang tua kita, semua berasal dari Tuhan. Apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan adalah bersyukur, berterima kasih. Coba Katiar tanya, adik-adik pernah nggak bilang terima kasih sama mama papa? Terima kasih ya ma, karena mama sudah masak makanan enak buat saya. Pernah kan? Kalau tidak pernah harus lakukan. Setelah dengar firman ini nanti kalian berterima kasih sama mama papa ya. Atau terima kasih ya Pak karena Bapak sudah bekerja dengan giat sehingga saya bisa sekolah. Atau terima kasih ya Ma karena baju saya sudah dicuci dan disetrikain. Terima kasih karena sudah merawat saya waktu saya sakit. Terima kasih karena sudah menolong saya mengerjakan PR. Nah, sebagai anak-anak Tuhan, yang harus kita lakukan adalah selalu berterima kasih. Bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan memberikan kita orang tua. Ya, adik-adik, sampai hari ini adik-adik dirawat, dijaga, dilindungi oleh orang tua kita. Itu karena kebaikan Tuhan. Tuhan memberikan kita orang tua yang luar biasa. Tuhan memberikan kita mama papa yang luar biasa. Nah, apa yang harus kita lakukan? Kita harus selalu berterima kasih. Mungkin orang tua kita suka marah sama kita. Tapi kalau adik-adik taat, kalau adik-adik nurut, orang tua kita tidak akan marah. Nah, kenapa orang tua kita bisa marah? Karena kita tidak taat. Karena kita tidak dengar-dengaran. Karena kita tidak mau melakukan apa yang orang tua kita kasih tahu. Nah, orang tua kita juga bisa marah. Tapi kenapa dia marah? Karena dia mengasihi kita, mengasihi adik-adik, mengasihi kita semua. Dia mengasihi anak-anaknya. Orang tua kita tidak mau kalau anak-anaknya melakukan dosa. Sama seperti Tuhan. Tuhan tidak mau kalau anak-anak Tuhan itu melakukan dosa. Makanya Tuhan selalu perintahkan bahwa kita harus belajar kebenaran firman Tuhan, harus taat kepada firman Tuhan. Salah satu taat kepada firman Tuhan adalah taat kepada orang tua. Ya, adik-adik bersyukur karena adik-adik diberikan oleh Tuhan orang tua yang luar biasa. Orang tua yang selalu menjaga kita. Kita ada di dalam dunia ini karena Tuhan. Tuhan mengizinkan kita ada melalui orang tua kita. Karena itu kita harus selalu bersyukur kepada Tuhan, tapi juga selalu berterima kasih kepada orang tua. Ya, ingat tadi ayat hafalan kita Kejadian 1 ayat 31. Maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Apa yang dijadikannya? Salah satunya adalah adik-adik dan Katiar. Kita semua adalah ciptaan Tuhan yang sungguh amat baik. Karena itu, mari kita melakukan kebenaran firman Tuhan dengan selalu bersyukur. Ingat, berterima kasih. Biasakan untuk selalu berkata, terima kasih mama, terima kasih papa. Lalu kalau kita mau minta sesuatu sama mama kita jangan marah-marah. Tapi kita harus bilang, mama tolong. Ya, mama tolong. Kalau adik-adik salah harus selalu katakan, maafkan saya, maafkan saya. Itu baru namanya anak Tuhan yang luar biasa.
Anak Tuhan yang dijadikan oleh Allah sungguh amat baik. Ya adik-adik ya, sekali lagi ingat bahwa Tuhan menjadikan kita semua sungguh amat baik. Dan Tuhan mau kita selalu bersyukur. Bersyukur karena Tuhan sudah menciptakan adik-adik dan Katia melalui orang tua kita. Kalau orang tua kita salah, kalau orang tua kita suka marah sama kita, kita harus ingat. Kadang-kadang adik-adik suka ngelawan, makanya orang tuanya jadi suka marah-marah sama kita. Ya, kalau kita salah, kita harus selalu minta maaf. Ingat, berterima kasihlah kepada orang tua kita yang sudah menolong kita sampai hari ini. Itu semua karena Tuhan. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan Yesus untuk kebenaran firman-Mu lagi yang boleh kami pelajari pada hari ini, bahwa kami harus selalu bersyukur. Bersyukur karena Tuhan sudah menciptakan kami melalui orang tua kami. Kami bersyukur karena kami punya orang tua yang luar biasa. Orang tua yang selalu ada untuk kami. Orang tua yang selalu menolong kami. Terima kasih Tuhan. Engkau memberkati setiap orang tua dari anak-anak kami. Engkau berkati mereka dengan kekuatan. Engkau berkati mereka dengan kesehatan. Biarlah hikmat pengurapan Tuhan ada pada mereka. Ketika mereka mendidik anak-anak mereka, mereka mendidik dengan kebenaran firman Tuhan. Dan Kau juga memberkati setiap anak-anak yang ada di rumah. Berikan mereka roh ketaatan, roh kelemah lembutan, roh yang dengar-dengaran akan setiap perintah orang tua, sehingga mereka boleh menjadi anak-anak yang menyenangkan hati Tuhan. Mereka berhasil di dalam kehidupan mereka, dalam sekolah mereka, tapi juga Tuhan memberikan semua anak-anak kekuatan kesehatan yang daripada Tuhan. Engkau berkati pekerjaan dari kedua orang tua anak-anak kami. Biarlah berkat-berkat Tuhan tercurah dalam kehidupan semua anak-anak kami. Dimanapun mereka berada, Tuhan jaga, Tuhan lindungi, Tuhan tutup bungkus dengan kuasa darah Yesus, terhindar dari segala yang jahat. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami bersyukur untuk ibadah kami pada siang hari ini. Haleluya, amin. Ingat adik-adik, cuci tangan, makan yang sehat, tetap di rumah ya. Jaga kesehatan supaya kita bisa ketemu lagi dalam ibadah kita di gereja. Kita berdoa supaya semua ini bisa berlalu dan kita semua juga tetap sehat. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.